Aja sih yang gejala asma. Jadi kalau gejala asma itu salah satunya adalah sesak nafas. Sesak nafasnya itu biasanya gradual, ada fase membaik, ada fase perburukan. Biasanya perburukannya menjelang malam hari sampai menjelang dini hari. Makanya kalau pasien asma itu sering datang ke UGD jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nah gitu, karena memang dia malam akan sangat tersiksa sekali. Sedangkan kalau siang hangat gini kena sinar matahari, aman dia, reda gejalanya. Kemudian biasanya yang paling khas adalah disertai sesak nafas tadi, disertai suara yang ngik-ngik. Nah, kalau orang awam bilangnya suaranya ngik-ngik. Nah, kita sebutnya itu wheezing. Ngik itu adalah akibat saluran nafas yang menyempit. Nah, jadi kalau sudah sampai suara nafasnya ngik, ngik, nah itu artinya saluran nafas itu benar-benar sudah menyempit ya. Kemudian disertai gejala batuk, dan yang paling sering tadi itu ada perbaikan dan perburukan. Nah, yang penting di sini pada asma adalah pencetus namanya, alergen namanya, triggernya. Jadi asma itu akan terkontrol selama kita menghindari ya atau mengontrol alergen tersebut. Paling sering apa? Paparan debu, asap rokok. Ya, kemudian cuaca yang ekstrim dingin sekali, kemudian tungau, bulu binatang, bulu kucing mungkin, kemudian burung, nah kotoran burung, kotoran binatang itu juga pengaruh. Jadi tiap orang punya pencetus sendiri-sendiri. Bau yang terlalu menyengat, contoh kayak thinner, cat, itu juga berpengaruh. Parfum yang terlalu kuat itu juga berpengaruh ya. Saya paham sekali karena saya asma. Oh begitu dok. Jadi saya asma ya. Iya. Jadi saya selalu bilang ke pasien, enggak apa-apa Bu, ya gimana lagi. Karena apa? Karena kita dapat nih genetik. Nah kita tidak bisa memilih kalau asma. Kita akan asma atau tidak. Nah tapi kalau ada orang tua yang memang asma, kalau saya 100% dari jalur orang tua, mbah laki, mbah perempuan, orang tua asma, sehingga semua cucunya 100% asma gitu Mbak April. Oke. Jadi sebenarnya asma ini kambuh ya karena ada beberapa faktor Pencetus tadi ya, pencetusnya. Oke, kalau selama kita menghindari sebenarnya bisa saja asma Bisa, namanya hanya terkontrol saja. Nah, jadi kita baginya kalau asma tadi, kalau saya sudah namanya terkontrol penuh, karena saya tahu pencetus saya apa, triggernya apa. Jadi benar-benar menghindar dari trigger tersebut ya. Asap rokok maka di rumah saya steril, termasuk suami, anak, semuanya harus bebas dari asap rokok. Kemudian debu juga, kebersihan rumah, hindari membeli karpet kalau bagi yang asma ya, karpet yang tebal, karpet yang bulunya gampang lepas. Nah itu juga sebaiknya dihindari gitu. Kemudian tadi status kontrol asma jadi terkontrol, tidak terkontrol, terkontrol sebagian, terkontrol penuh. Nah yang tidak terkontrol ini yang asmanya terus menetap, kemudian karena tadi tidak bisa, salah satunya tidak bisa menghindari triggernya. Kemudian kalau asma sebagian terkontrol itu kadang kumat, kadang tidak. Kalau yang terkontrol penuh, saya ini terkontrol penuh tanpa perlu obat-obatan, namanya terkontrol penuh. Tetapi apabila saya kontak dengan salah satu alergen tadi, maka saya akan kumat asmanya gitu. Oke, baik. Dokter, tadi kan sudah disebutkan bahwa asma ini kambuh. Maksud saya itu asma ini adalah penyakit turunan dari orang tua. Berarti memang awalnya dialami oleh anak-anak ya dokter ya? Betul, paling sering muncul asma pada anak-anak remaja gitu, yang pada usia tua itu bisa menetap, bisa terkontrol. Seperti saya terakhir serangan itu kelas 4 SD. Habis itu saya tidak pernah mengalami serangan asma lagi. Tetapi adik saya dan kakak saya sampai sekarang umur di 45, 50 masih mengalami serangan asma gitu. Jadi asma ini unik, tiap orang beda-beda. Tetapi paling sering dia biasanya yaitu tadi. Jadi kalau ada anak-anak datang ke UGD dengan sesak berat, ada batuk, ada ngik-ngik, langsung kita tanya di orang tuanya, ada nggak riwayat alergi, alergi makanan, alergi obat, alergi debu, alergi yang tadi saya sebutkan itu triggernya. Kemudian gejalanya ke arah asma enggak, faktor genetik di orang tua ada enggak. Nah itu kalau semuanya sudah terpenuhi, sudah tegak, sudah diagnosa asmanya gitu. Mungkin sedikit cerita nggak dokter. Waktu itu saya juga periksa karena kondisinya hamil tua, saat itu sudah sekitar umur 9 bulan. Saya ini tidak pernah ada riwayat asma dokter. Nah kemudian saya periksa, tapi sebelum masuk rumah sakit tiba-tiba saya ini kayak terserang asma mendadak seperti itu. Begitu diperiksa oleh dokter,
ibu-ibu punya asma, punya bronkitis. Saya bilang saya nggak punya asma sama sekali, tapi ini anaknya terindikasi asma, Bu, besok. Ya. Berarti itu berarti orang tua itu memang punya peran besar. Bisa jadi ibunya tidak asma, ayahnya seperti itu nggih, dokter nggih? Jadi harus dicari dua jalur. Dua jalur. Jadi oke. tidak hanya ibunya, harus dua jalur ayahnya. Kalau ayah ibunya tidak, ini naik lagi. Jalur kakek, jalur nenek, jalur om, jalur tante. Yang satu genetik. Jadi kalau kita istilahnya jalur orang tua tuh ke atas. Nah, parental itu ini mbahnya gimana. Kalau jalurnya ke atas itu kalau untuk jalur turunan namanya. Iya, Dan iya. saya lupa tadi satu bilang, Iya. kehamilan itu juga mencetuskan asma. Oh, Jadi seperti tadi saya terakhir kumat itu kelas 4 SD, begitu saya hamil maka resiko untuk mengalami eksaserbasi atau serangan asma akan lebih besar. Semakin sering kehamilannya maka resiko untuk eksaserbasi akan lebih tinggi gitu. Karena memang pada orang kehamilan beban di jantung, beban di paru, kemudian kondisi istilahnya oksigen untuk 2 orang, aliran darah untuk 2 orang. Nah, itu salah satu kehamilan sendiri akan mencetuskan atau membuat asmanya yang awalnya tenang akan menjadi eksaserbasi atau bergejala gitu biasanya. oke. Jadi sering yang kita temui mungkin di Mbak April nggih. asma atau bronkitisnya sudah terkontrol nih, sudah aman ya. Tetapi saat kehamilan baru muncul. Nanti setelah janinnya lahir ya sudah akan terkontrol lagi gitu. Jadi dia hanya durante atau selama kehamilan saja. Begitu sudah selesai melahirkan maka dia akan terkontrol kembali gitu. Oh, begitu. Oke, baik. Ya makanya ada beberapa pertanyaan yang terbesit dalam benak saya gini. Saya nggak punya asma tapi kok tiba-tiba Biasanya ke arah bronkitis atau Bronkitis, asma iya, ya. Jadi seseknya saat kehamilan salah satunya itu. iya. Nanti setelah selesai melahirkan ya sudah kembali terkontrol lagi gitu ya. Iya. Baik, dokter. Cara mencegah kambuhnya asma dalam aktivitas sehari-hari selain dari yang sudah disebutkan tadi. Ya, jadi kita kalau untuk obat asma, yang pertama untuk asma ini kuncinya adalah hindari alergen tadi ya, trigger atau alergen itu yang utama. Kedua adalah olahraga tidak boleh terlalu berlebihan pada orang asma karena ada namanya EIA, exercise induced asthma. Jadi kalau olahraga terlalu berlebihan maka bisa men-trigger asma. Stres juga harus dikontrol. Stres, emosi yang berlebihan itu bisa mencetuskan asma juga ya. Kemudian kalau obat-obatan asma kita ada 2, jadi ada reliever. Jadi reliever itu dipakai saat serangan asma. Jadi dia fungsinya untuk mengurangi gejala asma. Contohnya obat-obat salbutamol kalau nama dagangnya ya. Salbutamol atau kita sebutnya beta 2 agonis ya. Kemudian ada ipratropium bromida. Nah, ada juga obat namanya controller. Jadi obat controller itu dipakai saat kondisi asmanya sudah tenang. Jadi dia dipakai untuk mengontrol asmanya supaya asma ini tidak mengalami eksaserbasi atau serangan akut kembali. Jadi kalau eksaserbasi itu asmanya tenang, terkontrol, kemudian ada pencetus nih, tadi alergen atau flu, virus, infeksi batuk, flu, influenza, salah satunya, kemudian didukung oleh stres berat mungkin, terpapar dingin, kehujanan, debu. Nah sudah, akhirnya terjadilah fase eksaserbasi. Kalau eksaserbasi ya mau tidak mau harus ditangani di rumah sakit. Sedangkan tadi untuk obat yang reliever maupun controller itu ada sediaan yang obat semprot namanya atau kita sebut dengan inhaler. Jadi bisa dipakai, bisa dibawa kemana-mana. Jadi sewaktu-waktu pasien mengalami serangan asma bisa langsung melakukan tindakan semprot sendiri. Istilah kalau pasien dilakukan tindakan semprot. Istilah kalau medis kita namanya obat inhaler gitu. Baik, dokter, saya tadi tertarik dengan penjelasan jenengan ini yang kaitannya dengan stres. Ini juga jadi pemicu. Mungkin bisa dijelaskan, dokter. Kenapa stres ini bisa jadi pemicu? Ya, jadi pada stres pada orang asma, jadi biasanya kita ada psikosomatis juga ya. Kemudian ada pengaruhnya pada orang stres, biasanya respon tubuhnya berlebihan juga ya di dalam tubuhnya. Jadi saat orang dengan stres saluran nafas itu akan resiko untuk menyempit lebih tinggi. Kedua juga tergantung dengan kadar steroid juga di dalam tubuh ya. Jadi pada orang yang stres maka pada orang dengan asma ini maka dia akan resiko untuk mencetuskan asma lebih tinggi daripada kalau stresnya terkontrol gitu. Jadi jalur ototnya juga salah satunya otot saluran nafas. Pada orang yang stres ototnya itu gampang mengalami
kontraksi gitu. Oke, baik. Konstriksi namanya. Iya, baik. Itu tadi kalau dari tingkat stres berarti ada dalam diri sendiri. Nah, kalau yang disebabkan dari luar, misalkan ini kita tidak bisa menghindari kegiatan di luar, bawa motor, terutama untuk bawa motor gitu ya dokter. Nah, otomatis kita akan terpapar yang namanya polusi. Mungkin bisa dijelaskan dokter, seberapa besar pengaruh polusi udara terhadap penderita asma? Ya, tadi itu salah satu alergennya adalah debu ya, paparan cuaca yang dingin. Jadi solusinya menggunakan alat perlindungan ya. Kalau kita medis kita APD, tapi kalau untuk cuaca kita alat perlindungan diri dari hujan. Misalkan gunakan jas hujan ya, gunakan masker, pakai jaket pelindung, mungkin jaket yang bisa banyak sekarang jaket yang bisa melindungi dari hujan itu ya. Kemudian begitu sampai rumah langsung mandi air hangat, kemudian istirahat yang terpenting. Nah, kemudian yang bisa dilakukan kalau faktor cuaca ya hanya seperti itu saja. Karena kita tidak bisa ngontrol cuaca nih. Jadi yang bisa kita lakukan adalah misalkan kayak pas hujan lebat atau apa ya sudah berhenti dulu. Misalkan kemudian kalaupun tidak bisa gunakan tadi ada jas hujan, ada masker, kemudian ada jaket yang tebal, kemudian beberapa pasien ada yang pelindung dada. Nah itu untuk menghindari paparan saat perjalanan ya, udara dingin. Nah itu bisa. Jadi yang kalau untuk cuaca yang bisa kita lakukan hanya melindungi diri kita sendiri karena kita tidak bisa ngontrol cuaca gitu. Dan yang paling sering adalah kalau pasien ini alergi dingin, saat cuaca dingin ya sudah pasti dia akan lebih sering mengalami serangan asma daripada kalau saat cuaca hangat atau tidak hujan gitu. Makanya kemarin saat cuaca dingin ya, saat hujan cuaca dingin maka di UGD akan mengalami lonjakan pasien mengalami serangan eksaserbasi asma. Salah satunya karena faktornya ya dok capek habis kehujanan, dingin. Nah ya sudah tidak bisa kita kontrol atau kendalikan gitu. Oke. Baik. Dokter, ini kan penderita asma kan juga ingin tetap menjalani rutinitas seperti biasa termasuk olahraga. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan kepada pendengar khususnya bagi mereka yang menderita asma, olahraga yang aman bagi penderita asma. Ya, jawabannya adalah tergantung status asmanya. Contoh kalau saya asmanya sudah terkontrol, saya bisa badminton, voli, tidak masalah. Jadi jawabannya adalah tergantung status asma pasien tersebut. Semakin dia terkontrol penuh yang bagus tanpa ada gejala, dia bisa olahraga yang sedang berat, misalkan voli, basket, badminton tidak masalah. Tapi kalau sering dia mengalami serangan asma, maka olahraganya biasanya kita sarankan renang, kemudian nge-gym ya, tapi yang kardiak yang hanya mungkin peregangan, tidak yang sampai berat sekali. Jalan, jogging juga bisa. Tapi biasanya kita akan bilang jalannya atau joggingnya saat sudah mulai ada sinar matahari supaya mencegah udara yang terlalu dingin mengalami eksaserbasi gitu. Biasanya nunggu ya Pak, nanti nunggu ada sinar matahari, silakan mulai jogging. Jadi hampir semua olahraga bisa, jawabannya adalah tergantung derajat asma pasien tersebut gitu. Contoh anak saya waktu SD, SMP dia masih tuh sering mengalami serangan asmanya. Jadi SD misalkan dia futsal, habis futsal Jumat futsal, Sabtu badminton, Sabtu malam sudah muncul serangan asmanya gitu. Tapi sekarang semakin dia bertambah usia, asmanya semakin terkontrol. Ini dia sudah kuliah sekarang, jadi dia mau badminton, dia mau basket, dia lari, sudah tidak pernah mengalami serangan asma. Tapi benar-benar saya tekankan bahwa dia nggak boleh ngerokok, dia harus menghindari trigger-triggernya, alergennya, maka asmanya akan bisa terkontrol gitu Mbak April. Mungkin beberapa pertanyaan ini juga masih akan kami ajukan kaitannya dengan menjaga kualitas udara di rumah dokter agar aman bagi penderita asma. Silakan dokter. Ya, jadi yang utama tadi kalau bilang orang asma ini cerewet sekali. Ya, jadi orang asma ini cerewet sekali. Saya cerewet sekali. Karena apa? Begitu kita kena pencetus atau trigger, tidak bisa nafas kita. Jadi salah satunya untuk rumah, kebersihan rumah harus benar-benar dijaga ya. Jadi debu ya. Jadi mulai pemilihan gorden, pemilihan karpet ya, sofa itu juga berpengaruh juga. Kedua, hewan pelihara. Pada orang asma
akan sebaiknya disarankan untuk tidak memelihara hewan peliharaan. Contoh paling sering kucing ya, kucing atau burung. Nah, karena untuk kotoran, bulu itu akan bisa mencetuskan asma tersebut. Saya punya pasien dokter gigi. Ternyata punya asma, tapi suka hewan peliharaan kucing. Semakin bertambah usia beliau kok serangannya semakin sesak. Saya bilang, "Dok, di rumah ada ini enggak? Ada yang mencetuskan asmanya enggak?" gitu. Karena beliau cerita kalau di rumah sakit saya aman, Dok. Saya enggak terlalu sesak berat. Kalau saya pulang ke rumah kok agak sesak berat gitu. Ternyata saya tanya, di rumah beliau melihara kucing. Nah, makanya saya bilang, "Dok, kalau untuk orang asma itu enggak bisa memelihara binatang, terutama untuk kucing sama saya ambil 2 yang paling sering ya, kucing sama burung. Jadi kotoran, debu, bulunya mereka kita enggak kuat yang untuk orang asma. Kemudian ketiga, kalau punya anak kecil, contohnya boneka. Jadi maafkan ya anak saya, jadi anak saya tidak punya boneka. Iya. Karena saya enggak bisa, karena bulu boneka itu kalau sudah lepas itu akan masuk ke resiko akan masuk ke saluran nafas, jadi alergen juga. Jadi saya hampir anak saya tidak punya boneka, ataupun kalau ada boneka maka saya harus memilih boneka yang tidak berbulu, kemudian yang bulunya tidak gampang lepas. Nah, jadi benar-benar dipilah hanya beberapa jenis mainan atau boneka yang tidak mengandung serat-serat gitu, karpet juga. Jadi ya itu, kemudian ventilasi, sinar matahari, kemudian kamar ya. Kamar kalau untuk orang asma tidak boleh terlalu lembab, terlalu pengap gitu. Kebersihan AC. Jadi saat masuk kamar sudah bersin-bersin, hajing, sudah hidung meler, artinya ada sesuatu trigger di kamar tersebut yang harus dikontrol. Salah satunya kebersihan asma. Jadi ini waktunya cleaner nih, waktunya cleaning nih. Kemudian spray gitu. Jadi benar-benar kalau kita bilang kita harus hidup bersih, benar-benar bersih nih. Jadi terbebas dari salah satunya adalah perdebuan. Jadi gitu. Jadi benar-benar kalau orang asma kita bilang cerewet sekali kita. Karena apa? Karena tadi itu, apabila kita kontak dengan triggernya, maka kita nggak bisa nafas, sesak sekali gitu. Kemudian kalau renovasi, nah yang sering ini beberapa pasien kemarin kumat serangannya karena sedang saat renovasi rumah. Jadi saat renovasi rumah itu ada debunya, banyak debu, cat, thinner, nah itu nggak kuat. Bagi orang asma tidak kuat. Jadi biasanya kalau saya renov rumah, saya harus keluar dari rumah dulu sampai rumah itu benar-benar bisa ditempati, sudah terbebas dari bau cat, bau thinner, bau cat, thinner maupun debunya sudah clear, sudah bersih semua, baru rumah itu bisa saya tempati. Nah, gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu itulah yang akan menyelamatkan orang asma ibaratnya, akan menghindari pencetusnya dan akan membuat nafas kita akan longgar. Tapi kalau kena pencetus ya sudah, siap-siap akan mengalami eksaserbasi gitu. Saya kemarin ada pasien, kok tumben Pak, biasanya asmanya terkontrol nih, kontrol poli sudah rutin. Iya Dok, saya renov rumah. Nah, jadi hal kecil sebenarnya, tapi ya itu tadi, karena dia kena pencetusnya dia sadar, iya Dok, saya sedang renovasi rumah ini, sudah capek, sudah kena debu, cat, thinner, akhirnya dia datang ke UGD mengalami eksaserbasi atau serangan asmanya gitu. Oke, baik dokter, ini kan beberapa pasien yang datang untuk berobat bahkan rawat inap seperti itu, ini kan rata-rata di pengaruh musim seperti itu ya, seperti musim hujan dan lain sebagainya. Ini yang membuat mereka pada akhirnya mau nggak mau harus ke dokter, mau nggak mau harus kontrol. Mungkin sebagian juga ada yang rawat inap seperti itu, nggak dokter? Nggak. Kalau boleh dijelaskan kembali dokter, selain dari musim atau katakanlah mungkin dari kondisi cuaca seperti itu, apalagi yang membuat para pasien ini kembali ke rumah sakit? Ya, salah satunya tadi infeksi dari virus ya, terutama virus paling sering kalau influenza yang paling sering ya. Jadi saat musim hujan sering batuk, pilek, flu. Nah itu biasanya kita sebutnya virusnya yang ringan aja sih, influenza, adenovirus. Nah itu yang paling sering menyebabkan infeksi. Beberapa yang agak berat akan mengalami kejadian pneumonia namanya, infeksi yang sudah berat itu pneumonia. Tapi yang ringan biasanya pencetusnya paling sering kalau flu biasa kita virusnya yang influenza. Flu yang tidak segera diobati
kemudian tidak segera pasien tidak istirahat, misalkan dok kerjaan banyak nih, jadi akhirnya imunnya benar-benar turun, kondisinya benar-benar capek, dia tidak bisa istirahat, ada demam, ada infeksi virus, influenza, meler terus. Nah itulah salah satunya yang akan memperberat terjadinya penyempitan saluran nafas gitu. Jadi kalau di asma itu serangannya sampai tadi ngik itu ada beberapa macam. Yang pertama saluran nafasnya nyempit nih. Yang kedua bengkak saluran nafasnya, ODEM namanya, sudah nyempit, ada pembengkakan. Yang ketiga produksi mukus atau dahaknya yang banyak nih, berlebihan. Makanya biasanya kalau pada orang yang flu, influenza, dahaknya banyak, itu resiko untuk nyumbat saluran nafasnya lebih besar gitu. Jadi dengan 3 ini bisa dibayangkan kan, saluran nafas sudah nyempit, ada pembengkakan, ada plak mukusnya saluran nafas. Nah 3 inilah yang akan menyebabkan perburukan gejala asmanya itu gitu. Oke, baik. Sabar dulu dokter, rupanya sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Kita akan silakan. tanya terlebih dahulu. Selamat siang. Selamat siang, Iya. Pak Iya. April. Iya, langsung saja Pak Ahmad Abdullah, kami persilakan pertanyaannya. Kita berburu dengan waktu, silakan. Selamat siang Ibu Dokter. Yeah. Dan salam hormat. Betul, alhamdulillah. Begini Ibu Dokter yang saya hormati. Begini Ibu Dokter, saya ingin bertanya. Itu kalau dulu penyakit asma ini kan khusus untuk orang tua ya, usia lanjut gitu ya. Anak-anak Pak, kalau asma ke anak-anak Pak, kalau usia tua PPOK namanya, paru-paru molor atau PPOK. Kan itu namanya. Ya mohon maaf. Itu caranya untuk tidak menularkan pada penyakit itu pada keluarga itu, pada orang lain itu bagaimana anunya, Pak? Ya, baik Pak. Itu saja. Oke. Terima kasih. Pak Abdullah ya. Iya, Pak Abdullah. Ya, Pak Abdullah. Jadi kalau untuk yang asma ini berbeda dengan TBC ya, Pak Abdullah ya. Jadi kalau TBC atau flek paru, nah itu yang menular Pak. Kalau untuk asma, PPOK ini tidak menular Pak, tetapi menurun tadi itu genetik. Jadi kalau ada mbahnya asma, anaknya asma, cucunya juga asma. Jadi kalau menurun ini ya tidak bisa kita kontrol Pak gennya gitu. Tapi tidak menular, bukan penyakit menular. Kedua, tadi yang pertanyaan kalau asma ini sering mengenai ke anak-anak remaja. Asma ini bisa menetap nih sampai usia tua. Nah, ada yang asma awalnya asma, kemudian semakin bertambah usia, triggernya terus, kemudian tidak pernah terkontrol asmanya, maka semakin bertambah usia akan menjadi penyakit namanya PPOK. Kalau dulu istilah kita ada namanya ACOS itu, asma on chronic COPD-nya. Jadi awalnya asma, kemudian dia menetap bertambah usia akan menjadi penyakit namanya PPOK. Untuk gejala serangan hampir sama. Ada sesek, ada wheezing, ada ngik tadi, ada batuk. Kemudian kalau PPOK biasanya dia tidak ada fase perbaikan ya. Jadi kalau asma tadi kalau serangan malam, pagi, siang gitu aman dia sore, tapi nanti menjelang malam sesak lagi. Tapi kalau tadi PPOK semakin bertambah usia, maka serangannya akan bertambah lebih berat. Jadi mau siang, mau pagi, mau malam, kalau pada PPOK sudah terjadi kerusakan parunya, hiperreaktivitas tadi yang berlebihan, kemudian gejalanya biasanya sudah permanen ya, irreversible kalau pada PPOK. Tapi kalau pada asma masih reversible gitu. Oke. Sudah terjawab ya Pak Abdullah. Baik, dokter, masih tersisa beberapa menit dokter. Kaitannya dengan inhaler. Ya. Ini apakah harus digunakan seumur hidup? Ya, jawabannya tergantung derajat kontrolnya asma. Jadi kita bagi ada form, ada untuk mengevaluasi derajat kontrol asma. Nanti akan ada pertanyaan malam berapa kali mengalami serangan, kemudian berapa kali bangun tidur karena asma. Gejalanya kalau pagi, siang ada perbaikan enggak, serangannya berapa kali seminggu, ada batuk enggak gitu. Jadi ada namanya ACT atau asma control test ya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan. Nanti dengan asma control test itu maka bisa ditentukan nih derajat kontrol dari asmanya. Contoh saya tadi terkontrol penuh, maka saya tidak perlu pakai inhaler karena saya tidak perlu obat-obatan asma selama saya menghindari pencetus. Tetapi untuk pasien-pasien yang asmanya tidak terkontrol atau terkontrol sebagian yang masih mengalami gejala, maka tetap
diperlukan untuk inhaler ini, bahkan ya seumur hidupnya. Nah, jawabannya pemakaiannya berapa kali, Dok? Jawabannya tergantung. Ada yang inhaler bisa dipakai saat serangan saja, ada yang dipakai tiap hari saat ngontrol. Nanti seandainya sudah di fase terkontrol penuh, maka pelan-pelan akan terbebas atau lepas dari inhaler. Tapi hanya kecil saja yang bisa terbebas penuh, karena kita medis ya, saya medis, jadi saya paham pencetusnya apa, triggernya apa gitu. Jadi saya bisa misalkan saat mau flu, batuk, saya sudah ngelindungin nih, sudah ada obat, vitamin, antibiotik mungkin untuk anti radang, nah misalkan anti bengkak tadi, nah itu saya bisa. Tetapi untuk pasien-pasien biasanya masih disarankan untuk menggunakan inhaler ini, aman kok inhaler ini, dipakai seterusnya pun juga aman, karena dia kalau inhaler ini kerjanya langsung di saluran nafas, efek sistemiknya minimal gitu. Jadi inhaler ini pada penyakit-penyakit di paru, maka pilihan pertama obatnya adalah inhaler, karena dia akan kerja langsung di saluran nafas. Tadi itu ada device, sekarang ada yang combine. Jadi ada yang untuk meredakan, ada yang untuk mengontrol, tadi juga sudah tersedia satu device. Jadi kemana-mana ya tinggal bawa satu device. Tapi ada yang masih sediaan 2 device. Device itu alatnya ya. Yeah. Jadi ada yang bawa untuk saat sesak, ada yang pakai semprot. Kemudian saya ambil contoh saja ya, ini saya sebut beberapa nama dagang, mungkin ada Ventolin, ada Berotek, ada obat semprot. Nah itu biasa kita pakai untuk saat serangan. Tetapi ada obat yang untuk ngontrol, steroid misalkan. Nah itu dipakai untuk menjaga supaya dia tidak mengalami eksaserbasi gitu. Oke, baik. Dokter, kesalahan yang paling sering dilakukan penderita asma ini saat menggunakan inhaler? Betul. Jadi yang sering sebenarnya bukan asmanya tidak terkontrol ya. Jadi yang kalau dokter medis kita kok nggak terkontrol nih, padahal obatnya sudah betul. Maka yang utama dilakukan adalah tanya ke pasien bagaimana cara pakai inhalernya, sudah sesuai atau tidak gitu. Karena tiap inhaler punya cara penggunaannya sendiri-sendiri. Ada yang disemprot, kemudian tarik nafas, semprot, ada jeda tahan nafas 3-5 detik baru hembuskan. Nah, supaya ada waktu si inhaler ini saat tahan nafas itu obatnya masuk ke saluran nafas. Tapi sering pasien juga saya ada satu kasus dari cerita senior, obat semprot tidak dipakai di mulut, dipikir dia kayak parfum, jadi disemprotkan di badannya, dia pikir disemprotkan di badannya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada dipikir parfum mungkin ya, semprot-semprot ya. Kemudian ada yang cuma cerot-cerot gitu saja, nyemprot di mulut, tapi tidak ada jeda tarik nafas, tidak ada jeda tahan nafas beberapa detik. Kemudian berikutnya setelah menggunakan inhaler setengah jam jangan lupa kumur-kumur. Nah, itu untuk mengurangi sisa-sisa yang inhaler nempel di rongga mulut dan resiko menjadi jamur atau infeksi gitu. Jadi hal-hal terkait penggunaan inhaler ini di farmasi, di kita biasanya ada contoh device-nya. Jadi saat pasien menggunakan akan kita ajari dulu cara menggunakan masing-masing inhaler ini gitu. Itu yang terpenting juga untuk mengontrol. Obat sudah mahal nih, obat sudah mahal, obat sudah betul, obat sudah sesuai, tapi kok tidak terkontrol ya. Ternyata salah satunya adalah cara pakai inhaler yang salah. Kedua ya tadi itu, bagaimana mau terkontrol di rumahnya dia tetap debu, tetap melihara kucing, tetap melihara burung, ya sudah. Percuma, tidak akan bisa terkontrol sampai fase terkontrol penuh, namanya fully control. Nah gitu. Jadi hal-hal itu ya harus bersamaan. Triggernya atau alergennya juga benar-benar dikontrol, dikendalikan. Obatnya juga harus cara penggunaannya harus benar, kemudian dosisnya dan evaluasinya gitu Mbak. Baik. Terima kasih dokter. Ini karena waktunya sudah sangat terbatas, kami persilakan untuk menyampaikan pesan sekaligus closing statement. Monggo. Jadi pecinta Pro 1 ya, pecinta Pro 1, pendengar Pro 1, dari pendengar Pro 1. Jadi asma ini penyakit turunan ya. Jangan takut, kalaupun kita sudah dapat asma ya sudahlah, nasib kita, karena kita sudah turunan tadi, genetik kita tidak bisa memilih ini asma atau tidak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah accept it.
terima dulu, menerima bahwa kita oke, kita dapat genetik asma. Yang bisa dilakukan kedua adalah cari tiap orang trigger alergen pencetusnya beda-beda. Ada yang tidak tahan dingin, ada yang tidak tahan terlalu panas, ada yang tidak tahan lembab. Nah, ada yang tidak kuat debu, bau parfum dan lain-lain. Silakan dicari. Alergi makanan juga pengaruh. Dicari yang alergi sendiri apa. Nah, apabila sudah ketemu yang alergi mana, maka kalau untuk asma adalah kita hanya bisa menghindar. Kita tidak bisa langsung nabrak alergen itu, kita yang kalah ya. Kedua, gejalanya tadi bisa mengalami perbaikan ataupun perburukan ya. Kemudian yang terpenting tadi obat-obat ada yang controller, ada yang inhaler ya. Jadi kuncinya itu, kalau di asma dia tidak menular tetapi menurun dan bisa dikontrol, dikendalikan. Selama kita bisa mengontrol alergen, kita bisa mengontrol pencetusnya, maka asma ini akan mengalami terkontrol secara penuh, walaupun tidak bisa disembuhkan karena genetik ya. Tetapi apabila kita bisa mengontrol alergennya, maka akan bisa hidup seperti orang normal tanpa obat-obatan apabila memang asmanya sudah terkontrol penuh namanya gitu. Dan itu terbukti di saya ya. Baik, itu saja dokter. Ya, terima kasih Mbak April. Baik, terima kasih Dokter Retna Dwi Puspitarini SPP atas ilmu, edukasi dan juga informasi kesehatan yang sangat bermanfaat bagi pendengar semua, bagi kita semua. Semoga melalui dialog ini masyarakat semakin memahami pentingnya mengenali gejala asma, menghindari faktor pencetusnya dan juga melakukan pengobatan serta pengendalian asma dengan tepat.